Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwardiman, Stanbook 111-2017-1013, MPPD bagian IKM KK. Pada kali ini saya akan membahas soal-soal bagian IKM KK yang sering muncul di ujian UKM PPD. Berikut pembahasannya. Seorang pasien laki-laki 25 tahun datang ke dokter dengan keluhan demam. Dokter memutuskan untuk merujuk pasien ke rumah sakit, dan di sana pasien didiagnosis TBD. Dirawat 1 minggu, setelah sembuh pasien dikembalikan penanganannya ke dokter sebelumnya. Cara merujuk pasien seperti ini disebut sebagai rujukan: A. Kolateral, B. Interval, C. Silang, D. Terpecah, E. Tetap. Pembahasan soal nomor 1. Adapun kata kuncinya yaitu pasien dirujuk ke rumah sakit karena DBD dan dirawat 1 minggu kemudian dan dikembalikan ke dokter sebelumnya dalam jangka waktu tertentu. Jenis rujukan antar dokter itu meliputi interval, yang dimana rujukannya ke satu dokter lain dalam jangka waktu tertentu tanpa dokter primer. Split, ke beberapa dokter lain dalam jangka waktu tertentu tanpa dokter primer. Lalu selanjutnya itu kolateral, ke dokter lain untuk masalah kesehatan tertentu sambil dirawat juga oleh dokter primer. Dan yang terakhir adalah cross, yang dimana terjadinya alih rawat. Pertanyaan nomor 2. Seorang peneliti ingin mengetahui efek hepatotoksisitas etanol daun salam terhadap hati mencit. Sampel mencit dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok placebo, kelompok kedua dengan 1 gram per kilogram berat badan, kelompok ketiga dengan 2 gram per kilogram berat badan, dan kelompok keempat tanpa terapi. Mencit diberi perlakuan selama 14 hari. Setelah dicek ALT dan AST hepar mencit dalam unit per liter. Jenis uji hipotesis apakah yang digunakan? A. Uji T berpasangan, B. Uji T tidak berpasangan, C. One way ANOVA, D. Repeated ANOVA, E. Chi-square. Pembahasan nomor 2. Jenis uji hipotesis apakah yang digunakan? Yang pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui efek hepatotoksisitas etanol daun salam terhadap hati mencit. Lalu adapun variabel independennya meliputi perlakuan dan dosis etanol yang dibagi ke dalam 4 kelompok. Lalu variabel dependennya yaitu yang dinilai adalah ALT dan AST hepar mencit dalam unit per liter. Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian komparatif kategorik numerik tidak berpasangan. Soal nomor 3. Seorang perempuan usia 30 tahun datang dengan keluhan sakit kepala sejak 1 hari yang lalu. Pasien diberikan obat paten yang diresepkan dokter dan sebuah perusahaan janji dengan dokter tersebut akan mendapatkan imbalan dari hasil peresepan obat tersebut. Kode etik apakah yang dilanggar dari dokter tersebut? A. Menjaga rahasia, B. Kemandirian dalam praktik kedokteran, C. Menjaga privasi, D. Menghargai hak pasien, E. Kejujuran terhadap pasien. Bahasan soal nomor 3. Dalam Kode KI pasal 3 tentang kemandirian profesi, yang melanggar kemandirian profesi dokter yaitu meliputi 1. Memberikan sesuatu dalam bentuk obat, alat, dan lain-lain, anjuran, tindakan, dan lain-lain yang belum memiliki bukti ilmiah. 2. Membuat ikatan atau menerima imbalan dengan siapapun yang menurunkan martabat profesi. 3. Melibatkan diri dalam kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan atau mengiklankan dirinya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. 4.
upaya diagnosis atau pengobatan tanpa indikasi medik. 5. Menerima imbalan untuk melakukan pengiriman pasien ke dalam dan luar negeri. Dan 6. Yaitu menarik honorarium berlebihan. Soal nomor 4. Seorang laki-laki usia 58 tahun datang ke IGD pasca tangan kanannya tergilas mesin saat di tempat kerja. Pasien merupakan seorang peserta BPJS. Jaminan apakah yang dapat digunakan? A. Jaminan hari tua. B. BPJS Kesehatan. C. BPJS Ketenagakerjaan. D. Asuransi prabayar. E. Jasar harja. Pembahasan soal nomor 4. Berdasarkan definisi dari BPJS Ketenagakerjaan, yaitu menurut PP nomor 44 tahun 2015, jam kecelakaan kerja atau JKK, yaitu suatu manfaat yang diberikan pada kondisi kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Sedangkan BPJS Kesehatan, yaitu pelayanan yang tidak dijamin meliputi pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja. Soal nomor 5. Seorang anak dibawa bapaknya ke rumah sakit dengan keluhan diare sejak 3 hari. Dokter mendiagnosis pasien dengan shock hipovolemik dan harus mendapatkan banyak tindakan. Namun sang bapak terkendala biaya dan hanya memiliki jaminan BPJS PBI. Rumah sakit tersebut tidak bekerja sama dengan BPJS. Bagaimanakah seharusnya kebijakan pihak rumah sakit tersebut? A. Meminta pasien untuk mencari rumah sakit lain. B. Merawat terlebih dahulu baru merujuknya dan biaya pengobatan dapat dibayar setelah pasien dirujuk. C. Langsung merujuk tanpa memberikan tata laksana. D. Memberikan informasi kepada keluarga bahwa pasien tidak bisa dirawat di rumah sakit tersebut. E. Tetap diobati tanpa meminta uang ganti. Pembahasan soal nomor 5. Berdasarkan dari kasus yang diberikan dari soal nomor 5, maka kita dapat mengambil diagnosis bahwa pasien tersebut mengalami shock hipovolemik disebabkan karena diare, dan keadaan tersebut masuk ke dalam kondisi gawat darurat. Oleh karena itu, dengan menggunakan prinsip non-maleficence, maka dokter harus mengutamakan tindakan penyelamatan nyawa. Soal nomor 6. Seorang dokter berselisih dan saling menjelekkan teman sejawatnya karena persoalan penanganan pasien, sehingga keadaan tersebut dapat mengabaikan keselamatan pasien. Dari sisi etika kedokteran, pada dokter telah melanggar kode etik kedokteran. A. Pasal 11 Kode Ki. B. Pasal 12 Kode Ki. C. Pasal 13 Kode Ki. D. Pasal 14 Kode Ki. E. Pasal 15 Kode Ki. Pembahasan soal nomor 6. Berdasarkan pasal 13 Kode Ki berisi, yaitu setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat lintas sekota di bidang kesehatan, bidang lainnya, dan masyarakat wajib saling menghormati. Soal nomor 7. Seorang dokter DPJP memberi terapi antibiotik eritromisin intravena untuk pasien bangsal yang memiliki riwayat alergi obat penisilin. Dokter tersebut menyuruh koas untuk menyuntikkan obat kepada pasien. Pada saat pemberian obat, koas tersebut mengambil penisilin dan hendak menyuntikkannya kepada pasien. Namun koas lainnya langsung menghentikan pemberian obat sebelum diberikan secara intravena. Kejadian di atas dapat disebut A. Kejadian sentinel. B.
B. Kejadian nyaris cedera, C. Kejadian potensial celaka, D. Kejadian tidak diharapkan, dan E. Kejadian tidak celaka. Pembahasan soal nomor 7. Adapun definisi dari kejadian potensial cedera atau KPC, yaitu kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera namun belum terjadi. Sedangkan kejadian nyaris cedera atau KNC, yaitu terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Sedangkan kejadian tidak cedera atau KTC, yaitu insiden yang sudah terpapar ke pasien tapi tidak timbul cedera. Sedangkan kejadian tidak diharapkan atau KTD, yaitu insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Dan kejadian sentinel, yaitu suatu kejadian yang tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian atau cedera yang sama. Soal nomor 8. Penyakit ISPA merupakan penyakit nomor 1 tersering di Desa Sukasenang. Kepala Puskesmas ingin melakukan intervensi agar kejadian penyakit dapat diturunkan. Sebelumnya, Kepala Puskesmas melakukan studi tentang distribusi penyakit ISPA di tiap daerah kerjanya. Apakah desain yang dilakukan Kepala Puskesmas ini? A. Deskriptif, B. Eksperimental, C. Analitik, D. Deskriptif analitik, E. Kasus kontrol. Pembahasan soal nomor 8. Adapun penelitian atau riset kedokteran terbagi atas dua golongan besar. Yang pertama, studi observasional, dan yang kedua, studi eksperimental. Studi observasional sesuai dengan namanya, yaitu peneliti hanya melihat saja dan tidak melakukan intervensi. Sedangkan studi eksperimental sesuai dengan namanya, peneliti bereksperimen alias melakukan intervensi dalam satu atau lebih kelompok. Soal nomor 9. Profil kesehatan suatu puskesmas menunjukkan jumlah kasus baru diare pada tahun 2015 sebanyak 300 orang. Sedangkan data tahun 2013 sampai dengan 2015, jumlah kasus diare adalah sebanyak 500 orang. Menurut data penduduk, daerah tersebut memiliki jumlah penduduk sekitar 3.000 orang. Berapakah insidensi kumulatif kasus diare pada tahun 2015? A. 5%, B. 10%, C. 15%, D. 20%, E. 25%. Pembahasan soal nomor 9. Insiden kumulatif, yaitu jumlah kasus baru diare tahun 2015 sebanyak 300 orang. Jumlah kasus diare dari tahun 2013 sampai dengan 2015 sebanyak 500 orang. Jumlah penduduk 3.000 orang. Insiden sendiri adalah suatu jumlah kasus baru per jumlah populasi yang berisiko. Sedangkan insiden sendiri itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu insiden kumulatif dan insiden densitas. Insiden kumulatif adalah jumlah kasus dalam suatu waktu ditentukan dibandingkan dengan jumlah populasi berisiko pada waktu tersebut. Pembahasan soal nomor 10. Adapun cara untuk mendiagnosis dalam suatu komunitas terdiri dari 6 langkah, yaitu pertama, identifikasi masalah terlebih dahulu,
Lalu yang kedua itu penentuan prioritas masalah. Yang ketiga analisis penyebab masalah. Yang keempat penentuan alternatif solusi. Yang kelima implementasi solusi. Dan yang keenam melakukan follow up. Soal nomor 11. Seorang dokter yang bekerja di puskesmas bertugas dalam melakukan pengumpulan data, analisis, dan juga diseminasi nyamuk Aedes setiap tahun. Disebut apakah kegiatan tersebut? A. Surveillance matra. B. Surveillance penyakit menular. C. Surveillance kesehatan lingkungan. D. Surveillance masyarakat global. E. Pencegahan dini KLB. Pembahasan soal nomor 11. Surveillance yaitu suatu kegiatan pengamatan secara terus-menerus data dan informasi tentang masalah kesehatan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi untuk tindakan pengendalian dan juga penanggulangan masalah kesehatan. Surveillance kesehatan lingkungan yaitu meliputi pada sarana air bersih, tempat umum, pemukiman, limbah industri, vektor dan binatang pembawa penyakit, kesehatan dan keselamatan kerja, serta infeksi terkait fasilitas pelayanan kesehatan. Soal nomor 12. Seorang anak datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan batuk pilek yang hilang timbul 5 kali dalam 4 bulan terakhir. Keluhan disertai dahak, ingus cair, dan juga demam ringan serta nafsu makan berkurang. Dokter mendiagnosis sebagai bronkonemoni. Pasien merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, tinggal di sebuah rumah semi permanen dengan lingkungan yang padat. Ia tampak kurus dan lebih kecil dibandingkan dengan anak seusianya. Apakah pelayanan yang paling tepat dilakukan oleh puskesmas? A. Memberikan terapi nutrisi kepada anak tersebut sesuai dengan penyakitnya. B. Memberikan pengobatan kepada anak tersebut, kemudian mengunjungi rumah untuk mengetahui resiko pada keluarga tersebut. C. Kunjungan rumah keluarga tersebut untuk mengetahui kondisi anak. D. Membuat catatan khusus pada status pasien ini setelah kunjungan rumah. E. Merujuk anak ke rumah sakit umum. Nomor 13. Seorang laki-laki usia 50 tahun dibawa ke IGD RS akibat penurunan kesadaran setelah ditabrak mobil. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien didiagnosis dengan kontusio cerebri dan harus dirawat inap. Namun keluarga menolak karena keterbatasan biaya. Pasien baru saja di PHK 2 bulan yang lalu, namun sudah mendapatkan kartu JKN dari perusahaan. Apakah skema pembayaran pada kasus di atas? A. Pembayaran ditanggung oleh pasien sendiri. B. Pembayaran ditanggung selama 1 bulan dari masa PHK. C. Pembayaran ditanggung selama 3 bulan dari masa PHK. D. Pembayaran ditanggung selama 6 bulan dari masa PHK. E. Pembayaran ditanggung selama 12 bulan dari masa PHK. Pembahasan soal nomor 13. Berdasarkan dasar hukum, yaitu Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 43. 1. Peserta PPU yang mengalami PHK tetap memperoleh hak manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan sejak PHK tanpa membayar iuran. Nomor 14. Satu puskesmas menemukan bahwa kasus diare balita di daerah cakupannya meningkat 2 kali lipat bila dibandingkan bulan sebelumnya. Dokter puskesmas itu pun akhirnya melapor ke Dinkes setempat. Termasuk apa masalah kesehatan tersebut? A. Wabah. B. Endemik. C. Kejadian luar biasa. D. Pandemik. E. Epidemik. Pembahasan soal nomor 14. Kejadian luar biasa, yang dimana suatu kejadian yang sebelumnya tidak dikenal atau tidak ada.
Kejadian atau kematian meningkat terus-menerus selama 3 periode berturut-turut. Kejadian atau kematian meningkat 2 kali lipat dibanding periode sebelumnya. Jumlah penderita baru dalam 1 bulan naik 2 kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan endemi adalah suatu kejadian penyakit yang berlangsung terus-menerus di suatu tempat. Epidemi adalah suatu penyakit baru meningkat secara cepat atau insidensi yang tidak dapat diperkirakan. Sedangkan pandemi adalah penyakit yang menjalar secara luas ke negara lain, benua atau seluruh dunia. Sedangkan wabah atau KLB dengan jumlah yang sangat besar, lebih luas persebarannya, durasinya lebih lama, dampaknya lebih berat. Sedangkan sporadik berlangsung secara singkat, dapat di beberapa tempat, sedangkan waktunya tidak beraturan. Soal nomor 15. Suatu daerah terjadi KLB malaria sejak 2 bulan yang lalu. Kepala Puskesmas memerintahkan untuk membagi kelambu berinsektisida, termasuk level pencegahan manakah tindakan ini? A. Specific protection, B. Anti-promotion, C. Early diagnosis and prompt treatment, D. Disability limitation, E. Rehabilitation. Pembahasan soal nomor 15. Adapun level pencegahan atau level of prevention terbagi atas 3, yaitu primer, sekunder, dan juga tersier. Pada primer bisa dilakukan sebelum adanya penyakit, yaitu dalam bentuk health promotion ataupun dalam bentuk specific protection. Sedangkan kalau sekunder, sudah ada penyakit tapi masih asimptomatik, contohnya kita dapat melakukan early diagnosis ataupun prompt treatment. Sedangkan untuk tersier itu sudah ditemukan adanya penyakit tapi dicegah supaya tidak progresif dan mencegah komplikasinya menjadi lebih parah dan meningkatkan kualitas hidup. Contohnya itu disability limitation ataupun rehabilitasi. Seorang dokter ingin melakukan penelitian terhadap penyakit CA mama karena prevalensi penyakit yang relatif jarang. Ketika menemui salah satu pasien dengan penyakit tersebut, dokter meminta informasi dari pasien tersebut tentang temannya yang menderita penyakit yang sama. Demikian seterusnya hingga ia dapat melengkapi jumlah sampel. Teknik sampling di atas termasuk teknik A. Redundancy sampling, B. Snowball sampling, C. Systematic sampling, D. Simple random sampling, E. Consecutive sampling. Pembahasan soal nomor 16. Adapun pembahasan pada soal nomor 16, yaitu pada pengambilan sampel, dokter meminta informasi dari pasien tersebut tentang temannya yang juga menderita penyakit yang sama. Jadi dari satu responden mencarikan temannya dan mencarikan lagi temannya yang memiliki penyakit yang sama. Jadi menyerupai seperti bola salju yang bergulir, maka digolongkan dalam snowball sampling. Soal nomor 17. Perempuan usia 38 tahun datang ke poliklinik karena mempunyai tumor ganas di leher rahim sejak 1 tahun yang lalu. Pasien meminta kepada dokter spesialis kandungan untuk dilakukan eutanasia karena merasa tidak tahan dan rasa nyeri yang dialaminya dan mengetahui bahwa harapan hidupnya yang kecil. Dilema etik apa yang dialami dokter saat menghadapi pasien tersebut? A. Justice dan beneficence, B. Beneficence dan autonomy, C. Justice and non-maleficence, D. Non-maleficence dan autonomy, E. Beneficence dan non-maleficence. Pembahasan soal nomor 17. Adapun dilema etik yang didapatkan yaitu dari segi non-maleficence, yang dimana seorang dokter tidak boleh menyakiti ataupun melakukan tindakan apapun yang merugikan pasien sama sekali. Sedangkan dari segi autonomi, pasien juga memiliki hak untuk menentukan terapi atas kehendaknya sendiri. Wanita 50 tahun tak sadarkan diri post myocard infarct, dirawat di ICU dengan ventilator.
3 bulan pasien tidak sadarkan diri. Keluarga meminta untuk lepas ventilator. Siapakah anggota keluarga yang berhak memberikan persetujuan tersebut? A. Orang tua kandung. B. Suami yang sah. C. Anak laki-laki yang dewasa. D. Saudara laki-laki pasien. E. Orang yang dituakan dalam keluarga. Pembahasan soal nomor 18. Siapakah yang kompeten memberikan informed consent? Yang pertama, pasien yang memiliki syarat yaitu dewasa lebih dari 21 tahun atau telah menikah dalam keadaan sadar, dan jika tidak memenuhi syarat di atas, keluarga atau wali dari pasien yang belum dewasa dapat memberikan informed consent. Soal nomor 18, laki-laki berusia 45 tahun datang sendirian ke klinik Anda untuk meminta surat keterangan sakit kepada Anda. Surat tersebut untuk anaknya yang berumur 11 tahun dan sudah 2 hari tidak masuk sekolah karena sakit. Namun pasien beli obat sendiri di warung. Pasien akan ikut ujian jika tidak diberi surat keterangan sakit oleh dokter. Sikap terbaik Anda sebagai dokter adalah A. Memberi surat sakit karena pasien meminta. B. Tidak memberi surat sakit karena tidak berobat ke klinik. C. Meminta ibu tersebut datang ke klinik Anda lagi dengan anaknya. D. Memberikan surat sakit karena tinggal tulis. E. Tidak memberi surat sakit karena tidak ada untungnya buat Anda. Pembahasan soal nomor 19. Berdasarkan Kode Ki dari tahun 2012 pasal 7 dikatakan bahwa keterangan dan pendapat yang valid seorang dokter wajib hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa oleh dirinya sendiri. Soal nomor 20. Seorang laki-laki dan anggota keluarganya datang ke IGD karena kecelakaan lalu lintas. Dari pemeriksaan fisik ditemukan fraktur dan juga luka terbuka. Asuransi yang menangani pembiayaan perawatan pasien tersebut adalah A. BPJS Kesehatan, B. BPJS Ketenagakerjaan, C. Asuransi Prabayar, D. Jasara Harja, E. Asuransi KIS.